Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pak Kotas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih setia dalam acara Pak Kotas TV yang dalam kesempatan daripada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita ada acara daripada talk show. Yang berbeda adalah hari ini momennya adalah Ramadan. Untuk Ramadan ini kita membuat tema daripada Ramadan ala Pak Kotas TV bersama Pak Ses Dirjen Badilat, yang dalam hal ini alhamdulillah beliau sudah hadir. Selamat pagi, selamat menjelang siang Pak Ses, Bapak Dr. Andes Arif Hidayat SHMM. Sehat Pak Ses? Alhamdulillah. Kami terima kasih sekali sudah diberikan daripada bimbingan, pembinaan di kantor kami juga dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan pembangunan zona integritas. Mudah-mudahan walaupun suasananya puasa dan kondisi masih memang pandemi, kita diberikan kesehatan dan keafiatan ya Pak. Amin. Dan ini pemirsa, memang karena khusus Ramadan ini, kehadiran beliau ini selain juga daripada orang tua kita di Badilat, juga Masya Allah kita sudah mendengar dari jauh video-video kemudian nasihat-nasihat beliau, dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk langsung. Makanya ada beberapa daripada permintaan daripada netizen juga, kalau bisa hadir misalkan Pak Ses atau Pak Dirjen, maka akan lebih mantap lagi. Nah, alhamdulillah sekarang terkabul. Mudah-mudahan upaya daripada usaha beliau-beliau dalam pembinaan kita ini memajukan pelayanan agama dapat daripada mendapatkan hasil yang diinginkan atau kemudian menjadi PA yang lebih maju ke depannya. Jadi dalam kesempatan ini Pak Ses, teman-teman sudah tim redaksi juga ingin secara langsung ini ingin mendapatkan istilahnya pembinaan. Kalau di ruang sidang kan biasanya hanya diikuti oleh teman-teman yang ada di ruangan. Nah ini teman-teman yang di luar juga ingin apa sih yang kemudian memang dibicarakan kalau para orang tua kita, pejabat kita ini datang di pengadilan. Nah, apalagi kan sekarang misalnya momen puasa, dari jam sisi kerja saja ini kan berkurang. Dari jam 8 pulang jam 3 atau setengah 4. Sedangkan biasanya tidak puasa kan jam 8 sampai setengah 5 atau 16.30. Nah dari sisi ini, apakah kemudian memang puasa ini menunjukkan bahwa kita ini kerjanya nggak semangat atau nggak maksimal atau seperti apa? Apakah jadi maksud ini kan harus ditangkap, jangan sampai pegawai karena mentang-mentang ini ibadah, tidur juga ibadah, akhirnya tidur atau nonton YouTube dan lain sebagainya. Jadi mohon pencerahan saja. Ya, terima kasih. Hostnya ini luar biasa nih, seorang orang yang saya kagumi juga, seorang ustadz nih, luar biasa. Terima kasih, saya sudah diundang untuk bicara, untuk sharing di Fakultas TV. Fakultas TV. Fakultas TV. PA Kota Tasik. Ya, Tasik TV. Oke, yang pertama saya beri apresiasi. Nah inilah sebetulnya salah satu yang saya maksud. Keinginan kita untuk berubah itu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara ini. Dengan cara ini kita tetap istiqomah untuk terus melakukan perubahan. Kaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan puasa? Kaitan dengan jam kerja yang dikurangi, apakah ini mengindikasikan adanya berleha-leha misalnya kita untuk tidak bekerja? Tidak. Sebaliknya, justru yang pertama filosofinya mungkin saya tidak mengatakan pasti, tapi filosofinya pemerintah ini sangat appreciate terhadap ibadahnya umat Islam, sangat bijaksana, sangat bijak, sehingga dikeluarkanlah regulasi bahwa ini loh porsinya kerja orang puasa itu segini, selebihnya silakan Anda ibadah. Jadi sama-sama jalan. Jadi bukan berarti untuk mengurangi pelayanan Pak Sis ya. Dengan adanya puasa justru harusnya pelayanan kita lebih meningkat dua kalinya dibanding tidak puasa. Dan kualitasnya lebih ditingkatkan. Kenapa? Karena energi kita di bulan puasa ini kan energi positif. Betul. Iya kan? Betul.
kita orang puasa ini energi kita ini positif, yang diomongin yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, yang dibaca Quran misalnya. Nah seperti itu, gitu Ustaz. Nah berarti ini juga harus ada kiatnya Bang, ini mungkin ada khusus dari Pak Ses nih, kiatnya biar tetap semangat. Soalnya kan kadang-kadang kita ini banyak lemesnya, kadang-kadang pengen daripada stimulat yang khusus lah. Oke. Ya karena puasa saya akan bawa satu ayat nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah, iya kan? Itu dalam surat Ar-Rahman, Allah 30 kali lebih mengulang-ulang ini. Apa maknanya? Banyak nikmat yang sudah kita kasih. Allah itu, ya kan sering kita dengar, Allah itu kalau ngasih nggak pilih kasih. Mau yang beriman, mau dikasih aja sama dia. Semuanya diberikan rezeki. Allah memberi itu tanpa syarat loh. Bayangkan kalau Allah memberi kita pakai syarat, nggak ada yang hidup kita hari ini. Betul. Anda kalau mau bernapas syaratnya harus sholat 1000 rakaat. Nah bahaya Pak. Betul. Tapi kita gratis. Nah artinya, mari justru di masa Ramadan ini semangat kita tingkatkan berlipat-lipat. Tadi saya dengar Pak Ketua Pengadilan di ruangan, 10 hari pertama rahmat, hari ini kita masuk maghfirah, nanti ampunan. Ya kita raih semuanya. Bahkan nggak tunggu bulan Ramadan yang gitu-gitu. Setiap hari. Setiap hari penuh rahmat. Setiap hari penuh rahmat. Setiap hari kita mohon ampunan. Setiap hari ya kita mohon, doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Setiap hari kita baca. Nah oleh karenanya untuk semangat ini adalah syukuri apa yang sudah kita dapat. Jadi kalau kita tidak menemui rasa syukur kita, maka tidak akan pernah semangat kita, Pak. Jadi menganggap kerja ini jadi sebagian ibadah juga, Pak Sese? Ya, kerja ibadah. Bayangkan Bapak, kerja ibadah itu adalah yang kita selamatkan banyak orang juga. Ketika kita beribadah dengan baik, bekerja dengan nafkah yang kita hasilkan, ini kan untuk banyak orang. Tadi saya katakan, nafkah yang kita hasilkan untuk banyak hal. Sekolahin anak, beli rumah, beli kendaraan, ngasih makan keluarga, banyak. Berarti nggak betul juga dong Pak Ses, kalau seandainya ada pegawai nih saking semangatnya ibadah karena Ramadan, baca Quran, kemudian duha, ternyata sampai nggak ada pelayanan. Ini nggak betul juga. Berbenturan juga ya? Nggak boleh. Karena pelayanan itu kan ibadah juga. Ibadah juga. Dan kontraknya. Justru pelayanan itu bagian ibadah kita. Lah kalau kita dalami juga kan ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Barangkali izin, saya bukan pakarnya juga. Porsinya juga harus sama, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh kan ukurannya ada. Iya. Tapi kalau ghairu mahdoh kan buang duri di jalan. Ada orang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang masuk surga, kira-kira gitu. Betul. Ya hal ringan pun bisa berat pahalanya Pak. Betul. Itu loh. Terus ini ada juga pertanyaan dari netizen nih. Kan Pak Ses ini sangat terkenal sekali ya, inisiator daripada BKDJN lah, yaitu gerakan berani keluar dari zona nyaman ini. Nah ini nilai-nilai dasarnya, apalagi sering kita dengar itu 4M. Apakah itu berani menerima, kemudian memberi, mengingatkan, dan menguatkan. Ini mungkin perlu juga dijelaskan ini sebenarnya memberi ini maksudnya bagaimana? Jangan-jangan memberi menerima suap atau bagaimana ini Pak Ses? Oke. Saya berpikir keras untuk mengkampanyekan 4M. Maka ini menjadi nilai dasar perjuangan saya dan saya bagikan kepada semua orang yang ingin kebaikan. Maka yang pertama, kita sebagai Khalifatul fil ardh. Bahasanya bulan puasa kan gitu kan. Bahasanya Ramadan. Maka tugas kita yang pertama adalah kita wajib saling memberi terhadap sesama. Karena apa? Ya hablum minallah, hablum minan nas. Tapi bukan menyuap loh Pak Ses ya? Bukan. Ya, memberi yang saya maksud adalah ketika kita punya ilmu pengetahuan, beri ilmu pengetahuan, berbagi. Ilmu manfaat. Ketika kita punya materi, bagikan sama yang memang membutuhkan. Ketika kita punya potensi apa, bagikan. Itu yang saya maksud. Jadi orang memberi itu akan semakin banyak mendapat. Yakin saja. Orang yang semakin banyak memberi pasti akan semakin banyak mendapat.
Lah bukankah kita ada ayatnya juga, la in syakartum la azidannakum. karena bulan puasa Wa in saya akan kafartum banyak inna ayat. Yang kedua, Menerima. kita harus saling menerima. Apa yang saya maksud menerima? Kita nggak boleh marah ketika ada yang ngeritik kita. Kita nggak boleh marah ketika ada yang ngasih nasihat kita. Maka terima saja nasihat itu dari mana saja. Wah, Anda apa urusannya nasihatin saya? Anda kan bawa saya, nggak boleh. Nasihat itu datang dari mana saja. Harusnya berterima kasih, Pak Sis. Berterima kasih. Betul. Artinya kita menerima dalam hal itu yang Tapi ngomong-ngomong, Pak Sis sudah pernah melakukan belum nih, misalnya ke pegawai, coba Ya. kritik saya, kekurangannya, apa kelebihannya. Jangan-jangan Ya. Pak Sis hanya kampanye aja nih, Oke. kita perlu cerita juga nih. Halo teman-teman Jawa Tengah, saya pernah tugas di Jawa Tengah lama, hampir 4 tahun. Saya pernah buat kuesioner, saya pernah buat angket, sebutkan 5 kelemahan saya. Itu apa? Dalam rangka evaluasi saya. Anda mau mengatakan apapun di situ, saya terima. Bebas. Bebas. Semua pegawai saya bagian kertas masuk. Wah, Kalau ketahuan gimana nanti Pak Sis? enggak. Itu yang nggak boleh juga. Ketika kita sudah open untuk menerima, Jadi sudah menerima resikonya memang. kita ambil. Betul. Lapang dada berarti untuk. Belum tentu apa yang dikritik orang itu benar semua juga, belum tentu. Belum tentu. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini nasihat buat saya. Kalaupun ini mungkin warning buat saya untuk tidak melakukannya. Kan gitu. Nah, yang ketiga, kita harus saling mengingatkan. Bapak, kita kan berinteraksi dengan banyak orang. Ketika orang di sekitar kita mulai menyimpang, kewajiban kita adalah mengingatkan. Berdosa besar, karena yang kita selamatkan bukan cuma dia. Banyak yang kita selamatkan ketika kita mengingatkan seseorang dan akhirnya dia sadar. Yang kita selamatkan banyak orang. Dia punya anak, dia punya istri dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika kita ingatkan dia tidak terima, bukan urusan kita. Dan kita nggak boleh marah juga. Akhirnya kita hanya Nggak denger nih nasihat saya kamu misalnya. kok nggak denger nasihat saya? Nggak boleh. Ketika tugas kita sudah selesai menasihatkan, maka ketika dia tidak terima, berdoa saja. Mudah-mudahan Anda mendapat hidayah. Dan mungkin ada harapan mungkin ketika Pak Ses mengingatkan di berbagai macam satker, karena kan Ya. 412 satker itu Ya. bukan sedikit. Ya. Kemudian 29 PTA. Jangan-jangan juga mungkin ada di hati Pak Ses tuh ketika dalam mengingatkan itu, biar ada harapan nanti kalau toh pun ada sesuatu hal saya juga diingatkan. Mungkin begitu, Pak? Iya, tepat. Jadi ada feedback. Tepat. Saya sadar saya bukan makhluk yang sempurna juga. Sempurna itu milik Allah. Saya ada kelemahan, ya. Tapi kalau nggak pernah berusaha berbuat baik, nggak pernah baik kita. Gitu. Oleh karenanya, harapan saya, contoh tadi kita di ruangan, mari ini menjadi satu gerakan masif. Berbondong-bondong. Berbondong-bondong berpikiran yang sama. Artinya tadi gini, di ruangan itu ada 20-30 orang, separuhnya saja yang sudah masuk dan dalami, ini akan menjadi duta-duta kebaikan. Jangan lelah untuk menyampaikan kebaikan. Nah, yang terakhir adalah saling menguatkan. Orang sekitar kita ketika ada yang terpuruk, maka kewajiban kita untuk menyemangatinya. Bukan saling menyantra ya Pak Ses? Bukan sudah jatuh ditimpa tangga, bukan. Tapi ketika dia jatuh, mari kita angkat, kita kuatkan sehingga dia bisa move on dan bisa bermanfaat lagi untuk orang. Gitu loh Pak. Gitu Pak. Bukan peluang, Pak. Ini kayaknya ada peluang untuk menyingkirkan Ya, nih. Saya biar boleh. bisa masuk, jangan Pak. Nggak boleh, nggak boleh. Kemudian yang terakhir mungkin ini pemirsa, mungkin harapan ke depan ini Pak Ses, yang Ya. semakin hari kan PA ini semakin modern, teknologinya juga paling bagus. Nah, bagaimana juga harapannya agar PA ini atau pengadilan agama ini juga tidak meninggalkan nilai-nilai dari sisi agama. Ya. Karena bagaimanapun PA ini terbentuk dari adanya agama Islam, dan nilai-nilai itu kalau bisa tidak hilang gitu Pak Ses. Iya, baik. Oleh karenanya, tolong ini dicermati dengan baik. Saya mengatakan gini, mari sebagai pembeda antara peradilan agama dengan peradilan lainnya, wajib hukumnya karena kita bawa label agama, sertakan Allah di situ. Jadi ada Allah di situ, karena kita pondasi kita, landasan kita itu sebetulnya.
Oleh karenanya teman-teman di Peradilan Agama seluruh Indonesia, ya paling tidak dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keislaman kita, yaitu yang harus kita pertahankan sebagai fondasi kita dalam beraktivitas, gitu loh. Jadi seperti itu, Pak Ustaz. Baik, terima kasih sekali ini Pak. Ya. Saya sudah hadir dan menyempatkan meluangkan waktu di sisi kesibukan beliau yang begitu padat. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Ses di sini semakin memberikan semangat kita untuk daripada bekerja, berjuang dan bernilai ibadah. Amin. Itu saja mungkin yang kita dapat sampaikan dan liput. Dan terakhir mungkin ini, kalau ini khusus pribadi Pak Ses, ini buku untuk Pak Ses, mungkin karena saya sebagai editor saja ini. Terima kasih. Baik, pemirsa Fakultas ITB, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.